selamat datang di Ruang Bertumbuh, tempat untuk pulih, belajar, dan bertumbuh. Perkenalkan, saya Safira yang akan menemani teman-teman di episode kali ini. Dan hari ini kita nggak sendirian guys, karena sudah ditemani oleh kakak-kakak cantik yang pastinya punya cerita menarik ya untuk dibagiin. Dan kita bakal ngobrol santai tentang kehidupan kuliah, organisasi, merantau, dan proses bertumbuh sebagai mahasiswa. Kak, halo. Baik. Sebelum mulai kayaknya kita boleh deh kenalan dulu kakak untuk teman-teman yang sedang menonton. Oke, boleh. Boleh? Ya. Perkenalkan, nama saya Pesta Monica Tersian Shomping, biasa dipanggil Pesta. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka Medan semester 8 dan sekarang sedang aktif mengikuti organisasi di UT Medan yang namanya Ormawa UT Medan. Benar, cukup menarik ya. Berarti sekarang aktivitas kakak itu nggak cuma kuliah, tapi ikut berbagai kegiatan organisasi gitu juga. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong nih kak, kalau teman-teman dekat kakak mendeskripsikan kakak dalam 3 kata, kira-kira apa kebalikan kakak? Oh, mungkin ya, satu humoris, suka makan, sama ambis. Menarik juga ternyata. Saya rasa penonton mulai dapat gambaran nih seperti apa sosok kakak yang di samping kita. Oke, langsung saja kalau mau mundur sedikit ke masa awal kuliah. Kenapa akhirnya memilih kuliah di Medan? Oke, sebelumnya ya, saya ini dari SMP itu ada universitas yang saya impikan dan itu di luar Sumatera Utara. Jadi memang dari waktu saya SMP masuk ke SMA itu memang impian saya kalau boleh jangan di Medan atau di Sumatera Utara. Jadi maunya di luar Sumatera Utara. Namun ternyata karena keadaan ekonomi dan situasi, jadi saya harus memilih kuliah di Medan gitu. Dan sekarang kuliah di Universitas Terbuka. Ternyata cukup banyak juga ya di balik keputusan kakak itu. Nah, sebelum kuliah, apa ekspektasi kakak terhadap dunia perkuliahan? Sebelum kuliah ya, waktu SMA saya pikir dunia perkuliahan itu benar-benar sedar-dar itu. Memang sedar-dar itu sih, cuman ternyata ya bisa juga dilewati, bisa juga kita selesaikan dengan hati yang mantap. Karena waktu SMA saya mikirnya banyak nih teman-teman yang jahat gitu, atau dosen yang killer, atau tugas yang numpuk sampai kita tuh kekurangan jam tidur. Ternyata ya aman-aman aja. Berarti setelah dijalani ternyata sesuai ekspektasi atau justru berbeda jauh nih kan? Lumayan berbeda jauh. Oke, ternyata realitanya memang sering berbeda ya guys. Kalau boleh tahu nih, apa realita terbesar yang kakak rasakan setelah jadi mahasiswa? Realita ya. Yes. Menjadi mahasiswa itu kita harus lebih mandiri ya, dan harus bisa memanage waktu, memanage keuangan, dan memanage emosi. Jadi kalau kita belum stabil di 3 hal tersebut, mungkin kita nggak bakal bisa bertahan atau survive di dunia perkuliahan. Jadi memang perlu kemantapan dan kedewasaan dari diri sendiri dulu. Menurut saya ini cukup relate gak sih buat banyak mahasiswa. Kalau sekarang kakak bisa kembali ke hari pertama kakak masuk kuliah, apa yang kakak bilang ke diri kakak pada saat waktu itu? Dunia perkuliahan itu nggak semenakutkan itu. Kita jalani apa adanya, jangan terlalu perfeksionis. Kita bisa selesaikan semua sampai akhir, dan ya jalan seadanya aja, gak usah harus sempurna banget, karena yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Dalam ya guys, cukup dalam. Oke. Sebagai mahasiswa perantau, apa hal yang dulu dianggap sepele tapi sekarang justru terasa penting? Mungkin masakan mama ya, karena dulu Kangen nih, iya kangen. kangen. Karena dulu aku rasa masakan mama itu ya enak, tapi nggak seenak itu. Ternyata setelah saya merantau, ternyata aku nggak menemukan masakan yang seenak masakan mama di sini. Jadi hal yang sepele itu ya masakan mama. Emang biasanya kita baru sadar setelah jalaninnya. Iya betul. Nah, apa sih kebiasaan baru kakak yang terpaksa harus dipelajari setelah jauh dari orang tua kira-kira? Mungkin harus lebih mandiri ya. Jadi saya harus lebih survive di
di saat saya sakit. Karena dekat dengan keluarga itu kalau sakit kan kita diurus ya, ada yang ngasih makan, ngasih obat, ada yang anterin berobat. Ternyata setelah di perantauan ya kita harus berjuang sendiri, pergi ke rumah sakit sendiri, makan sendiri. Kita lihat karena saat sempoyongan kita juga yang harus nyari dokter sendiri. Jadi menurut kakak momen yang paling berat di merantau itu atau mungkin ada yang lain? Ya, yang paling berat merantau ya itu sih. Pasti nggak mudah kali ya kak. Iya. Karena nggak sampai detik ada kakak merasa ini ya. Ya pernah. Mungkin ya tidak jauh-jauh dari ekonomi ya guys. Di titik terendah ya, mungkin bukan titik terendah tapi hampir pernah menyerah karena waktu itu saya pernah mau ikut magang ya di sebuah perusahaan dimana di situ kita butuh laptop ya karena kita akan membuat website dan aplikasi. Nah dimana untuk membuat website dan aplikasi ini kan butuh laptop yang mumpuni ya, sedangkan laptop saya itu bisa dibilang tidak mampu untuk mengaplikasikan aplikasi tersebut. Dan di situ saya pernah sempat memutuskan saya nggak akan lanjut magang karena benar-benar menyerah karena saya nggak punya uang untuk membeli laptop dengan laptop yang mumpuni lah. Ternyata bisa juga teman-teman, dengan kita sebagai mahasiswa kita pasti punya banyak solusi. Jadi saya mencari solusi yang terbaik dengan saya bisa melanjutkan magang tanpa harus mengeluarkan uang sebanyak mungkin atau mengeluarkan uang untuk membeli laptop baru. Saat berada di tetap terindah itu orang yang pertama kakak hubungi siapa sih kak? Pastinya mama. Pasti itu sih. Menurut kita sih penting banget ya punya orang yang bisa jadi tempat pulang meskipun hanya lewat telepon pastinya. Dengar-dengar kakak tadi ini kan sibuk kuliah nih. Selain sibuk kuliah kakak juga ada organisasi kan gitu. Nah gimana sih awalnya kakak kok bisa sampai tertarik buat ikut organisasi ini? Oke, jadi waktu SMA ya saya ikut organisasi kerohanian dari gereja dan dari situ saya ngerasa ternyata gabung ke organisasi itu penting. Jadi di saat saya masuk kuliah aku tuh mikir gimana sih caranya biar aku tuh nggak cuma kuliah pulang aja. Jadi aku mau ada kegiatan yang lebih aktif lagi. Nah di situ saya berpikir untuk gabung ke organisasi. Berani juga ya kakak ngambil langkah ini. Apa sih pengalaman organisasi yang bapak paling berkesan? Pengalaman organisasi ya, di saat kita jadi pemimpin atau menjadi pemimpin lah di sebuah organisasi, ternyata kita harus menyiapkan mental yang benar-benar kuat ya, mental baja lah istilahnya, karena ternyata guncangan itu datang dari mana aja. Jadi kita bisa survive dengan mental kita. Kalau misalkan pun ada kejadian atau sesuatu hal yang tidak kita inginkan, kita bisa terima dengan lapang dada. Yang terus mungkin kita lebih mampu ya, saya lebih mampu menghargai orang lain, lebih bisa mendengarkan pendapat orang lain dan ya lebih mampu lah untuk bekerja sama. Pernah nggak sih kakak melakukan kesalahan atau mengalami kegagalan selama berorganisasi? Mungkin ya saya pernah gagal ya dalam membangun sebuah UKM karena memang mungkin karena saya sendiri juga kurang mampu dalam memimpin. Maksudnya justru dari situ biasanya banyak pelajaran terbesar datang kali ya. Apa sih pelajaran hidup yang nggak pernah diajarkan di kelas, tapi kakak dapat dari organisasi itu? Yang itu tadi, gimana sih cara kita menjadi pemimpin yang baik? Gimana sih cara kita jadi pendengar yang baik? Dan gimana sih caranya agar kita mampu bekerja sama dengan orang lain tanpa menyudutkan satu kelompok, satu orang dan mengandalkan diri sendiri saja. Karena ternyata kita tuh nggak sehebat itu teman-teman. Kita tetap butuh orang lain untuk saling menolong dan saling membantu. Setuju sih, setuju banget. Kalau kakak nggak pernah ikut organisasi, menurut kakak apa sih yang bakal beda dari diri kakak yang dulu dengan kakak yang sekarang? Oh mungkin kalau saya nggak ikut organisasi ya mungkin saya lebih introvert ya, dan mungkin tidak terlalu pandai bersosialisasi karena di organisasi ini kita kan bersosialisasi
dengan teman-teman di organisasi, dan dari situ saya rasa saya bisa bersosialisasi dengan mereka, saya juga bisa bersosialisasi di luar organisasi. Nah, terus mungkin saya mendapatkan pelajaran untuk dalam berpublic speaking, karena di organisasi juga saya lumayan sering dilibatkan menjadi pembawa acara atau MC. Nah, sekarang kita kayaknya boleh kali masuk games, itu sesi cepat. Nah, kakak jawab spontan aja, kakak cukup jawab spontan. Bisa kita masuk sekarang? Boleh. Kuliah pagi atau kuliah malam? Kuliah pagi. Tugas kelompok atau presentasi? Presentasi. Jadi anggota atau jadi ketua? Jadi ketua. IPK tinggi atau justru pengalaman organisasi yang banyak? IPK tinggi. Pulang kampung atau healing? Healing. Deadline mepet atau tugas dadakan? Tugas dadakan. Dosen killer atau tugasnya yang banyak? Dosen killer. Jawabannya cukup menarik sih, lebih ke nggak expect sih. Oke, lanjut aja. Kalau melihat perjalanan kakak sejauh ini, apa perubahan terbesar yang menurut kakak memang terjadi pada diri kakak? Pemikiran saya lebih terbuka ya. Ternyata dunia ini nggak selalu tentang diri kita sendiri, nggak selalu tentang keluarga kita, halaman rumah kita, nggak selalu tentang kampung kita. Ternyata dunia itu luas, teman-teman. Ada manusia dengan kepribadian yang berbeda, ada dunia dengan sisi yang gelap, ada dunia dengan sisi yang indah, dan kita harus bisa beradaptasi dengan hal itu. Perkembangan yang luar biasa. Apa mindset kakak yang dulu kakak pegang sekarang justru berubah? Oh iya, mungkin dulu saya orang yang tipe perfeksionis ya. Ternyata teman-teman kita tuh nggak harus perfeksionis, semuanya nggak harus sempurna. Karena kita jalani aja seadanya. Karena kalau kita selalu berusaha untuk sempurna, untuk menjadi orang yang perfeksionis, itu bakal bikin diri kita sendiri menjadi stres. Karena kalau dulu kan, aku tuh selalu merasa ini harus perfeksionis, ini harus sempurna biar orang lain tuh kayak terpesona. Ternyata kita nggak perlu validasi dari orang lain. Kita cuma perlu validasi untuk diri sendiri. Gimana sih caranya kita tetap bertahan? Penting banget sih didengar. Aku nggak denger ya. Benar ya? Harus sih wajib. Karakter apa yang paling berkembang selama kuliah dan berorganisasi? Karakter menghargai orang lain. Itu sangat penting. Kita tidak boleh terlalu gampang ngejudge orang lain dengan saat pandangan pertama ya. Saat kita ngeliat orang lain kan biasanya ya apa sih gitu. Ternyata nggak boleh guys. Kita harus menghargai dari cara pakaian, cara berbicaranya, dan seburuk apapun mereka mata kita tidak boleh mengejudge, karena itu adalah pilihan hidup mereka. Harus didengarkan ini wajib. Karena hidup itu nggak tentang diri kita sendiri. Ada nggak kesalahan yang justru memberikan pelajaran paling berharga dalam hidup kakak? Ya tidak jauh dari dari keperfeksionisan. Jadi kita tidak harus menjadi orang selalu sempurna, semuanya harus sempurna, karena kita cukup jalani aja. Kita nikmatin. Kayak hari ini cukup hari ini, untuk hari esok cukup untuk hari esok. Kita tinggal tunggu. Dan mungkin jangan terlalu gampang emosi teman-teman, karena saya pernah kehilangan orang dan kehilangan barang karena emosi sesaat. Jadi harus gampang iya. Oke, lanjut. Kadang memang pelajaran terbaik itu memang datang dari kesalahan ya. Menurut kakak apa sih arti bertumbuh yang sebenarnya yang kakak dapetin nih dari pengalaman kakak sebelumnya? Oke, baik. Untuk bertumbuh menurut saya itu adalah gimana sih kita belajar dari diri kita dulu, dan kita bisa berkembang, berjalan, dan bertahan hidup sampai sekarang. Itu karena memang kita berjuang sendiri. Kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap perjalanan setiap orang itu kan pastinya berbeda. Jadi bertumbuh itu saat kita mampu menerima masa lalu dan mampu untuk tetap berjalan untuk meraih masa depan.
Suka banget nih jawabannya, suka apa sih ya kelas. Oke lanjut, kita bahas sedikit tentang ke rindu rumah gak sih? Kalau ngomongin merantau, pasti gak jauh dari namanya, rindu rumah. Kapan sih biasanya rindu rumah itu paling terasa? Saat saya sakit itu paling terasa sih, soalnya ya kayak yang tadi ya, nggak ada yang ngurus, tiba-tiba aduh kalau di rumah pasti ada yang ngurus nih, seperti itu. Banyak mahasiswa perantau yang pasti relate sih sama cerita ini. Kalau sekarang kita bisa berangkat ke rumah selama 5 bahkan sampai 10 menit. Kira-kira hal pertama apa yang kita lakukan? Suruh mama untuk memasakin aku, asik. Kalau teman-teman tahu asik, aku kalau suruh mama masakin, karena waktu di rumah ya, kalau setiap pulang kampung mama sering kali masak, asik. Yang menurut saya itu kayak membosankan. Ternyata setelah merantau aku nggak menemukan asik yang seenak punya mama. Paling relate sih ini kayaknya, paling cari pasti makanan, gak jauh-jauh sih. Oke, kalau saya jadi kakak dulu mungkin juga bakal ngelakuin hal yang sama. Karena menurut kakak aja nih, apa yang paling berubah dari hubungan kakak dengan orang tua setelah merantau? Kasih ya. Ya mungkin di komunikasi ya, karena kalau waktu kita dekat dengan orang itu kan kita sering bertemu, sering ngobrol-ngobrol. Nah ternyata setelah merantau komunikasi itu sangat penting ya. Jadi kita bisa saja hari ini kita nggak komunikasi, besoknya komunikasi, atau bisa dalam seminggu nggak komunikasi karena mungkin karena kesibukan masing-masing. Dan ya itulah perbedaannya. Nah, kita kan udah ngobrol panjang nih tentang kuliah, organisasi, merantau, dan bahkan proses bertumbuh. Sekarang kita masuk ke pertanyaan utama yang juga menjadi judul episode kita hari ini. Kalau harus memilih satu, mana yang paling berat antara kuliah, organisasi, dan rindu rumah? Yang paling berat ya? Yes. Ya tentu saja kuliah. Kalau boleh tahu alasannya kenapa? Ya karena di kuliah ini kita benar-benar harus bisa berdiri sendiri ya, berdiri di kaki sendiri. Karena Nah kak, setelah kita ngobrol panjang nih tentang kuliah, organisasi, merantau, dan proses bertumbuh, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama yang jadi judul episode kita hari ini. Kalau harus memilih satu, mana yang paling berat antara kuliah, organisasi, dan rindu rumah? menurut saya yang paling berat adalah kuliah. Jujur sih, saya sempat nebak jawabannya bakal beda nih guys. Tapi boleh tahu nggak sih alasannya apa? Oke, nah kalau di kuliah itu istilahnya kita kan menempuh studi, kita kuliah, menempuh pendidikan itu untuk diri sendiri. Jadi memang kita berdiri di atas kaki sendiri, kita berjuang sendiri teman-teman. Jadi kayak ada pun goncangan dari tugas yang menumpuk, bertemu dosen killer atau bertemu dengan teman-teman yang tidak sefrekuensi dengan kita, ya kita menghadapinya sendiri. Beda lagi dengan saat kita berorganisasi. Di organisasi ini kita menghadapinya secara bersama-sama, kita saling menopang, kita saling berjalan bersama-sama, saling membantu. Nah kalau di keluarga ya kita sama aja kayak organisasi, cuman bedanya dia di komunikasi aja. Nah kalau di kuliah ya kita berjuang sendiri teman-teman, dan menurut saya itu berat ya karena kita memulai ini karena untuk diri sendiri, jadi kita harus mengakhirinya untuk diri sendiri. Setelah kita dengar alasannya, ternyata cukup relate juga ya dengan kehidupan kita. Nah, menurut kakak nih, kenapa hal itu jadi berat di antara keduanya? Ya kayak jawaban saya tadi ya, karena kita menjalani studi kita di perkuliahan ini karena memang ingin menaikkan upgrade kita level kita ya. Jadi kita memang bertujuan untuk diri sendiri ya, memang kita berjuang sendiri lah. Jadi nggak ada istilah dibantu orang tua, dibantu teman, enggak. Jadi kita memang berjuang sendiri, menjelaskan semuanya sendiri. Dan itu berat teman-teman menurut saya. Si pause dulu dong modal kita biar semangat ini jalaninnya. Dan dari pengalaman yang menghadapi hal tersebut, apa pelajaran terbesar yang berhasil kakak dapatkan? Oke, kita harus bisa survive dalam keadaan apapun.
sekuat apapun, dan ya pelajaran terbesar, jadilah orang yang tidak banyak overthinking ya. Gak usah overthinking dan fokus sama diri sendiri aja, dan gak usah terlalu perfeksionis dan jangan gampang baper. Yes. Nah, kalau sekarang ada mahasiswa yang sedang menghadapi hal sama, ada nggak yang Kak ingin sampaikan kepada mereka? Ada, pastinya ada. Nah, untuk teman-teman yang sedang kuliah dan mungkin sekarang lagi merasa down, aku punya sesuatu buat kamu, ada motivasi, semoga ini bermanfaat. Oke, kuliah itu kan bukan tentang siapa yang paling cepat lulus, bukan siapa dengan IPK tertinggi, namun siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Karena masa depan yang kita rancang, yang kita impikan, sedang kita bangun dengan usaha-usaha kecil yang sedang kita perjuangkan sekarang. Karena setiap usaha kecil yang kita lakukan sekarang pasti akan sangat berarti untuk masa depan kita. Yes. Oke, apa hal yang paling Kakak syukuri dari perjalanan kuliah Kakak selama ini? Oke, pastinya ilmu pengetahuannya dan juga teman-teman saya, dan itu merupakan relasi ya buat saya sendiri. Mungkin kalau saya nggak kuliah, saya nggak bakal mendapatkan ilmu yang ternyata pengetahuan itu sekeren itu, teman-teman. Ternyata dunia ini seluas itu, sehebat itu, dan teknologi udah sangat berkembang pesat. Dan mungkin kalau saya nggak kuliah, saya nggak akan mendapatkan ilmu-ilmu itu, dan mungkin saya nggak akan bertemu dengan teman-teman yang luar biasa hebat juga. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Kalau perjalanan kuliah Kakak dijadikan sebuah film, judul apa tuh yang menurut Kakak pas nih? Untuk perjalanan kuliah saya, mungkin judul film yang cocok adalah My Education, My Roller Coaster. Dari judulnya udah nampak nih guys, seru nih kayaknya. Udah tahu kan artinya apa? Oke, jadi di dunia perkuliahan itu kan kita benar-benar gedebak-gedebak banget ya. Kayak dar tuh ada yang kita ngejar deadline, ada lagi tugas yang numpuk, ada lagi ini itu. Jadi kayak benar-benar terguncang-gancing. Jadi saya ibaratin dengan wahana roller coaster, di mana itu kan lumayan ekstrim ya. Jadi dia tuh naik turun. Nah, di dalam dunia perkuliahan itu kita kan ada yang namanya emosi ya. Emosi kita itu kadang naik, kadang turun, kadang semangat banget, kadang tuh langsung kayak capek, stres, down, dan benar-benar kayak nggak mau ngapa-ngapain. Dan itu menurut saya bisa mendeskripsikan dunia perkuliahan. Oke, cukup menarik ya, menarik banget boy. Oke, kita langsung ke segmen selanjutnya. Mungkin sekarang ada teman-teman yang sedang menonton dan sedang berjuang menjalani masa kuliahnya. Ada yang sedang capek, ada yang sedang kehilangan semangat, ada yang sedang merindukan rumah. Apa sih pesan yang ingin Kakak sampaikan untuk mereka? Oke, buat ini bukan cuma untuk anak kuliahan, bukan cuma untuk anak organisasi, bukan cuma untuk anak kampus, tapi ini bisa untuk semua. Marilah kita menjalani kehidupan kita dengan legowo dan selalu serahkan semuanya kepada Tuhan. Saat kita menyerahkan semua kepada Tuhan, semuanya akan berjalan dengan lancar, dengan bantuan Tuhan. Meskipun kita rasa itu sangat berat, karena di saat kita sudah memberikan semuanya kepada Tuhan, rasa kita tuh kayak memang, duh, kenapa sih Tuhan ini capek banget, kenapa sih perjalanan ini berat banget. Namun pasti ada jalan keluar dari semua itu, dan pasti hidup kita akan selalu terberkati. Dan juga jangan lupa bersyukur guys, karena bersyukur itu adalah bentuk rasa terima kasih paling tinggi kepada Tuhan. Oke, selanjutnya terima kasih banyak Kak atas cerita, pengalaman, dan bahkan pelajaran hidup yang udah dibagikan untuk kita semua hari ini. Saya pribadi juga banyak belajar sih dari obrolan-obrolan kita, dan semoga teman-teman yang nonton saat ini juga bisa ngambil pelajaran nih dari cerita yang telah dibagikan. Karena pada
dan berdiri. Sampai bertemu lagi di ruang bertumbuh di episode selanjutnya.